Okay, hello everyone. How are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Nah, yang dimaksud dengan persilangan monohibrid artinya persilangan pada satu sifat yang beda. Ini Mem sudah pernah singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang persilangan dari monohibrid, ada beberapa istilah-istilah penting dalam genetika. Dimana di bab ini kan kita belajar tentang pewarisan sifat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat itu dinamakan dengan genetika. Jadi kita harus mengetahui istilah-istilah penting yang ada dalam genetika. Karena untuk memahami suatu persilangan, di sini terlebih dahulu kita harus pahami istilah-istilah berikut ini. Nah, yang pertama yaitu parental. Biasa lambangkan atau biasa ditulis atau disimbolkan dengan P besar. Ini merupakan induk atau tetua atau orang tua. Kalau dalam kehidupan sehari-hari istilahnya orang tua ya. Terus yang kedua yaitu filial. Filial ini biasa ditulis juga atau disimbolkan dengan F besar, di mana ini merupakan anak atau keturunan. Nah, bisa ditulis juga F1 di mana itu merupakan keturunan pertama, terus F2 merupakan keturunan kedua. Terus next yang ketiga yaitu gen. Nah, gen ini merupakan pembawa sifat. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf. Nah, gen ini dibedakan menjadi dua, yaitu dominan dan resesif. Nah, dominan ini ditulis dengan huruf besar, misalnya A besar, terus B besar, begitu. Terus kalau resesif ini biasanya ditulis dengan huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil. Yang keempat yaitu genotip. Nah, genotip ini merupakan susunan gen, di mana dapat dilambangkan atau ditulis dengan huruf, yaitu A besar, A besar, A besar, A kecil, terus A kecil, A kecil. Nah, genotip ini dibedakan menjadi dua, yaitu homozigot dan heterosigot. Di mana homozigot ini merupakan susunan gen yang sama, yang dapat dilambangkan atau ditulis juga dengan huruf, yaitu A besar atau A kecil, A kecil. Terus kalau heterosigot itu merupakan susunan gen yang berbeda, yang dapat dilambangkan atau dapat ditulis dengan A besar, A kecil, atau B besar, B kecil. Next, yang kelima yaitu fenotip. Nah, fenotip ini merupakan sifat yang mudah diamati atau sifat yang nampak atau sifat penampilan fisik yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri secara langsung dapat diamati, contohnya tinggi, pendek, keriting, lurus, dan lain sebagainya. Next, di sini yang keenam yaitu alel, di mana alel ini merupakan pasangan gen. Ini memang sudah singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Next, yang ketujuh yaitu gamet. Gamet ini merupakan sel untuk pembuahan atau fertilisasi, di mana fertilisasi ini merupakan proses pembuahan. Nah, di sini spermatozoa untuk gamet jantan dan ovum untuk gamet betina. Nah, di sini kita akan belajar tentang persilangan satu sifat beda atau monohibrid. Kalian bisa lihat di sini, P ini menunjukkan parental, di mana parental ini kan dia merupakan induk atau kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang orang tua. Jadi di sini kita akan menghilangkan parentalnya, yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, di mana B besar ini dia bulat, terus B kecil ini dia kusut. Jadi parental ini dia adalah orang tua ya, di sini induknya begitu. Setelah itu kita lanjutkan dengan menentukan gametnya. Nah, di sini gametnya ada B besar dan B kecil. Nah, gamet ini kan dia merupakan sel untuk pembuahan atau fertilisasi. Jadi di sini kita sudah mendapatkan sel-sel untuk pembuahan ya, ada B besar dan B kecil. Nah, next di sini kita akan mencari keturunannya dengan menyilangkan gamet ini B besar dengan B kecil. Setelah kita menyilangkan, di sini didapatkan F1 itu sama dengan B besar B kecil, di mana B besar dan B kecil ini merupakan genotipnya dan fenotipnya adalah bulat. Di sini kita bisa lihat ternyata B besar ini dia lebih dominan, sehingga didapatkan hasil bulat ya untuk fenotipnya. Dengan demikian, di sini ternyata F1 yang kita dapatkan atau keturunan yang pertama yang kita dapatkan ini merupakan susunan gen yang berbeda, ya kan? Karena B besar, B kecil. Jadi dia termasuk dalam heterozigot.
heterozigot. Nah, next di sini kalau kita mau cari F2 atau keturunan kedua, maka di sini berarti kita akan menyilangkan F1 dengan sesamanya. Nah, next di sini untuk menentukan F2 atau keturunan yang kedua di sini, maka kita akan menyilangkan F1 dengan sesamanya. Maka di sini akan jadi induknya untuk F2 di sini P sama dengan B besar B kecil yaitu bulat dikalikan dengan B besar B kecil bulat. Seperti itu ya, karena dikalikan sesamanya, sesama dari F1 begitu ya. Nah, terus di sini kita akan menentukan gametnya. Gamet untuk keturunan kedua. Berarti di sini akan didapatkan ada B besar, B kecil, terus ada B besar juga B kecil. Seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat tabel sesuai dengan hasil dari fertilisasi tadi, yaitu gametnya didapatkan B besar, ada B besar, B kecil, terus ada B kecil, ada B besar juga. Nah, maka dia akan jadi di sini kita buat tabel dan di atas B besar B kecil, yang sebelah kiri sini ada B besar B kecil. Terus kita lihat di sini, kita silangkan, berarti B besar dengan B besar dia akan jadi B besar, ya kan? Terus B besar dengan B kecil dia akan jadi B besar dan B kecil. Terus B besar dengan B kecil dia akan jadi B besar B kecil. And last di sini B kecil dengan B kecil dia akan jadi B kecil B kecil. Seperti itu ya. Nah, next di sini kita tinggal menghitung rasio genotipnya atau perbandingan genotipnya, di mana di sini didapatkan dari tabel ini didapatkan B besar banding B besar B kecil banding B kecil, di mana B besar ini dia adalah 1, terus B besar B kecil ini dia 2, terus B kecil ini nilainya 1. Dengan demikian rasio genotipnya itu didapatkan 1:2:1. Nah, di sini coba kalian lihat kenapa B besar B kecil ini nilainya 2, karena di tabel ini ada 2 kali ya B besar B kecil, begitu ya. Nah, untuk rasio fenotipnya di situ ada bulat dan kisut. Bulat banding kisut ya, rasio kan perbandingan. Nah, bulat itu jumlahnya ada 3, kisut itu jumlahnya 1. Begitu ya. Nah, jika dinyatakan dalam persen, kita bisa melihat di sini bulat sama dengan 3/4 dikalikan dengan 100, hasilnya 75%, dan kisut itu 1/4 dikalikan dengan 100, hasilnya 25%. Nah, di sini kenapa dibagi 4? Karena jumlah keseluruhannya itu 4. Jadi, untuk nilai bulat itu jumlah dari bulat dibagikan dengan jumlah keseluruhannya. Begitu juga dengan kisut, seperti itu ya. Nah, di sini jika kita perhatikan pada pembentukan gamet dari tanaman heterozigot F1, artinya dari tanaman susunan gen yang berbeda, kan heterozigot artinya susunan gen yang berbeda. Pada F1 atau pada keturunan pertama, ternyata di situ terjadi pemisahan alel dengan pasangannya, sehingga ada gamet dengan alel B besar dan ada juga gamet dengan alel B kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pembentukan gamet ternyata pasangan alel itu akan memisah atau bersegregasi secara bebas. Nah, hal ini sesuai dengan hukum pertama Mendel. Ternyata ada hukum pertama Mendel ya, hukum Mendel ternyata. Nah, hukum pertama Mendel atau hukum segregasi bebas ternyata di sini menyatakan atau berbunyi bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Jadi, pasangan alel ini dia akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet.